Assalamualaikum, Diva. Waalaikumsalam. Oke, udah Oke. udah bisa ya, Ada udah ya masuk ya. suaranya? Heeh. Ya. Kita lanjutin yang tempo hari ya. Sebentar saya lihat Ya. dulu slide. Udah kelihatan? Iya, sudah. Oke. Kemarin kita recap dulu sedikit. Recap dulu sedikit. Kemarin itu kita ngomongin tentang GDP ya. Ya, jadi. GDP itu ini adalah salah satu tujuan indikator utama untuk kita mengukur apakah tujuan ekonomi ini salah satunya economic growth tercapai atau enggak. Kita lihatnya dari GDP. Nah, di pertemuan terakhir kita bahas bahwa GDP itu apa? Sudah kita bahas ya, yaitu nilai pasar dari all final goods and services. Final ya. Di sini ada maknanya kenapa disebut final. Yang dihasilkan oleh satu negara dalam satu periode tertentu. Bisa kuartalan, biasa tahunan. Nah, terus sebelumnya kita ada dua, di sini ada dua cara penghitungan, cara ngitung GDP, yaitu dengan cara expenditure approach dan yang kedua income approach. Yang paling populer adalah yang expenditure approach. Tapi dua-duanya kita pelajari. Expenditure approach itu gimana? Expenditure approach itu ujungnya ada di sini. Jadi GDP itu katanya adalah gabungan antara expenditure dari individu yaitu konsumsi, kemudian expenditure dari bisnis yaitu investment, kemudian expenditure dari government yaitu G ya, government expenditure disebutnya juga. Kemudian ada selisih antara ekspor dan impor. Di sini net ekspor disebutnya. Kadang disebutnya X minus M. Sama aja, X minus M, N bisa jadi net ekspor gitu ya. So, jadi ini adalah pendekatan cara ngitung GDP menggunakan pendekatan expenditure. Kemudian ada yang kedua, yaitu pendekatannya income, bukan expenditure. Kalau tadi pendekatannya expenditure. Yang kedua adalah pendekatannya income. Income itu apa? Income tuh ada yang namanya gaji atau upah yang diterima oleh employee, ada uang sewa, itu pendapatan juga. Employee menukarkan tenaganya dan waktunya sehingga dia dapat gaji. Kalau pemilik lahan, pemilik bangunan menyewakan propertinya sehingga dia dapat income. Kemudian pemilik dana dalam tanda petik menyewakan uangnya sehingga dia dapat bunga. Kemudian pemilik bisnis memproduktifkan usahanya sehingga dia menghasilkan profit. So, jadi kategori income itu ada 4, 1, 2, 3, 4, dan ini total keempat-empatnya disebut national income. Apakah cuma itu? Enggak, ada lagi. Selain national income, ada lagi yaitu tax on production and import. Ini dimasukin. Ini income ke government.
ya. Kalau yang tadi ini income ke employee, income ke pemilik bangunan atau tanah, ini income ke pemilik dana, ini income ke pemilik usaha. Kalau tax ini adalah income to the government. Jadi macam-macam nih, ada pajak penjualan, ada macam-macam pajaknya ya. Ada license fee, ada custom duty, ada business property tax dan sebagainya, macam-macam jenis-jenisnya. Tapi itu semuanya adalah ini pendapatan yang diterima oleh government. Kemudian ada namanya depresiasi. Ini juga dihitung sebagai income. Kemudian yang terakhir adalah net foreign factor income minus NI. Jadi ini plus ini semua jadilah GDP dari pendekatan income approach. Jadi GDP menurut income approach apa? National income ditambah depresiasi ditambah indirect taxes kurangi subsidi. Oke. Tax itu adalah pendapatan negara, tapi subsidi adalah pengeluaran negara. Jadi tax dikurangi subsidi dulu, kemudian terakhir dikurangi net foreign factor income. Itulah total penghitungan GDP berdasarkan income approach. Kemudian di sini kita tunjukkan namanya circular flow of income model. Di sini relasinya kan antara household dan firm itu saling membutuhkan. Kita terima gaji gampangnya gitu ya, dari firm. Kita terima gaji, kita terima uang sewa, karena kita ini pemilik faktor produksi ya. Kita punya SDM, kita punya sawah, kita punya aset, kita punya bangunan, semua ini kita terima dari firm. Uang itu dipakai buat apa? Dipakai buat konsumsi, ya, buat konsumsi. Apakah semuanya buat konsumsi? Enggak. Sebagian dipakai buat saving, sebagian dipakai buat bayar pajak, sebagian dipakai buat impor. Belanja juga, tapi belanjanya keluar. Kalau ini belanja ke dalam negeri, ini belanja keluar. Jadi ada 1, 2, 3, 4 komponen yang kita alokasikan dari pendapatan ini. Nah, saving ini ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di bank. Sama bank terus diapain? Diinvestasiin ke firm. Jadi kalau saya saving 100, nanti bank punya duit 100 untuk diinvestasiin ke firm. Gitu ya. Kemudian tax yang kita store, ini tax di store kemana? Ke government. Ya. Ini government. Sama government diapain? Ya dijadiin sebagai government expenditure. Kasih ke firm. Kalau import, ini medianya adalah luar negeri, perdagangan luar negeri. Sehingga karena kita lakukan import bahan baku, maka kita bisa lakukan ekspor. Gitu ya. Nah ini namanya circular flow of income model. Nah kemarin kita bahasnya sampai sini. Sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Yang barusan diceritain itu adalah teori dari seorang tokoh namanya Keynes. Terkenal ini namanya Keynes. Jadi orang ekonomi makro pasti tahu dengan tokoh ini. Nah, aliran ekonomi dari Keynes ini disebutnya Keynesian. Keynesian economic itu adalah teori makroekonomi di mana total spending di dalam perekonomian jadi dia tuh selalu yang menjadi titik tekan adalah
total spending dalam perekonomian dan efeknya terhadap output, employment, dan inflasi. Jadi itu yang menjadi titik tekan dia ya. Jadi dia itu teori makroekonomi yang melihat bagaimana total spending, ya, total spending itu yang tadi ya, yang yang ini, total spending ini, bagaimana total spending ini berpengaruh terhadap output, GDP, employment, dan inflasi. Ya, ini kapan ini dilakukan? Ini tahun 30-an. Di tahun-tahun itu tuh kalau dalam sejarah ekonomi itu diketahui sebagai istilahnya Great Depression. Jadi kalau Diva dengar apa itu Great Depression, itu adalah eh, kayak krisis gitu, Diva. Diva mungkin kan tahunya ada krisis COVID gitu ya. Hmm. Eh, selain COVID, akan Diva kebayang ya, waktu COVID itu ada dampak ke perekonomian kan ya. Diva kebayang ada krisis lain nggak yang Diva tahu? Yang pernah kedengeran atau pernah dialami? Krisis ya. Mungkin COVID doang ya. Iya. Nah, bayangin ini Great Depression itu lebih parah dari COVID situasinya. Hmm. Karena waktu itu baru selesai Perang Dunia Kedua. Jadi ekonomi global dalam posisi bukan hanya depression, tapi bahkan Great Depression. Nah, ini situasi ekonomi yang dalam situasi Great Depression ini melahirkan tokoh yang bernama James Maynard Keynes. Gitu ya. Ini dipahami siapa yang tadi teori itu diciptakannya oleh dia ini. Nah, di sini dia melihat bagaimana hubungan antara national income dan komponen-komponen di dalam circular flow income yang tadi dicerita ya. Yang terdiri dari konsumsi, withdrawal, dan injection. Jadi apa yang tadi bahas atau yang saya tadi sekilas saya bahas itu adalah dikembangkannya oleh tokoh yang bernama Keynes ini. Jadi dia ingin tahu gimana sih dampaknya atau gimana sih hubungan antara relationship antara GDP dengan circular flow of income. Coba kita pelan-pelan aja, pelan-pelan dulu ya. Gimana sih bagaimana perubahan dalam hal agregat demand? Ini AD ini maksudnya agregat demand. Bagaimana perubahan agregat demand ini bisa berpengaruh terhadap national income? Ini mungkin ada istilah baru. Apa itu agregat demand? Kalau demand kan begini, Oh ya. iya. Ini demand atas barang X. Demand atas barang Y, begini lebih curam. Demand atas barang Z, begini agak landai. Oke? Nah, kalau demand atas X ditambah dengan demand atas Y, ditambah demand atas Z, dikumpul-kumpulkan semuanya menjadi agregat demand. Hmm. Jadi, apa itu agregat demand? Agregat demand itu adalah kumpulan demand atas seluruh produk dan jasa. Gitu ya, Diva ya. Jadi, agregat demand means what? Kalau demand artinya itu ada di mikro. Supply demand ini di mikro. Ini supply demand atas barang X. Gitu ya, kalau misalnya Diva belajar mikro kan selalu gitu. Supply demand. Ini pasti konteksnya adalah atas suatu barang. Kalau di ekonomi makro, demand-nya adalah agregat demand. Supply-nya juga adalah agregat supply. Gitu ya. So, the same thing, tapi
dalam konteks agregat. Nah, di sini yang dibahas oleh si Keynes ini adalah bagaimana perubahan agregat demand ini berpengaruh terhadap national income. Nah, di sini dikatakan bahwa production level atau GDP depends on level of spending or aggregate demand. Gitu kata dia. Jadi GDP itu atau Y itu tergantung pada AD. Kan GDP kadang notasinya Y kan? Y sama dengan AD gitu. Jadi seimbangnya itu begitu. Seimbangnya adalah Y sama dengan AD. Itu seimbang. Bentar ya. Start with equilibrium. Jadi awalnya kan J sama W ini harus equilibrium ya. Ingat J masih ingat ya, Diva? Ada J, ada W. Ini harus seimbang. Maksudnya apa sih J sama W ini? Maksudnya kita lihat lagi di slide sebelumnya. Nah, di sini masih ingat ada W, ada J. W itu apa? Saving ditambah tax ditambah import. Nah, ini nih. Ini adalah W. Sementara investment I, G, dan X itu adalah J. Nah, kata dia, W itu harus sama dengan J. S pasangannya apa? D. I. Tax pasangannya? T. G. Nih, S pasangannya I. T pasangannya G. M pasangannya? X. Ya. Jadi, di sisi withdrawal sama J ya. Di sisi withdrawal ada S. Di sisi injection ada I. Di sisi withdrawal ada T. Di sisi government ada, di sisi injection ada G. Di sisi withdrawal ada import, di sisi injection ada ekspor. Ini harus sama. Saya kasih contoh yang sederhana dulu. Diva itu kan pasti punya Y. Anggap Diva udah kerja ya. Diva udah kerja, misalnya jadi guru, jadi dosen. Diva dapat gaji dong, ya. Gaji itu dipakai buat apa? Buat C, konsumsi kan? Konsumsi. Selain buat konsumsi, buat apa, Diva? Invest. Buat saving. Saving. Terus? Ada lagi buat apa lagi? Buat bayar pajak. Jadi dengan pendapatan yang Diva terima, Diva konsumsi, Diva saving, sama Diva bayar pajak. Gitu. Dari spend untuk konsumsi, Diva dapat beras, rumah, mobil, handphone gitu kan. Jadi C ini terkonversi menjadi barang dan jasa. Dari S ini berubah jadi apa?
jadi investasi. Kalau teks yang Diva bayarkan berubah jadi apa? Jadi jalan raya yang Diva pakai, rumah sakit yang Oke. Diva nikmati, sekolah yang Diva nikmati. Jadi kita spend ke sini, ada manfaatnya, dapat barang dan jasa. Kita spend untuk saving, ada manfaatnya, yaitu investasi. Kita allocate untuk tax, bayar ke government, maka Diva punya jalan raya yang bagus, bisa masuk rumah sakit yang bagus, bisa masuk sekolah yang bagus. Gitu ya. Ini dalam konteks Diva nih. Kalau dalam konteks negara atau masyarakat pada umumnya, di sini ada satu lagi, namanya M. Nah, M ini manfaatnya, dengan M maka kita bisa lakukan impor. Jadi kalau pendapatan Y sebagai individu cukup CST. Ya, kalau Y-nya dalam konteks Diva sebagai pribadi, pengeluarannya either buat C, buat S, atau T. Tapi kalau pengeluarannya konteks masyarakat secara agregat, maka Y-nya masyarakat, atau ini adalah agregat demand, maka Y ini sama dengan agregat demand, yaitu C tambah S tambah T tambah M. Dengan C menghasilkan barang dan jasa sama secara agregat. S menghasilkan investasi. T menghasilkan government expenditure. M menghasilkan I. Sampai situ jelas ya, Diva ya? Ya. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa, balik lagi ke sini, bahwa J itu harus seimbang dengan W. Kalau nggak seimbang gimana? Dia akan cari keseimbangan. Kalau J lebih kecil daripada W, maka dia akan cari keseimbangan sampai J sama dengan W. Demikian pun kalau J lebih besar daripada W, maka Y akan naik, W akan naik sampai J-nya sama dengan W. Kita lihat di gambar deh ya. Jadi itu akan selalu sama. Cari keseimbangan. Kita lihat ini. Bentar ya, Diva ya. Pelan-pelan kita lihat deh. National income atau Y ya adalah horizontal axis yang ini. While withdrawal and J, bareng nih dua-duanya nih, adalah yang ini. Yang ini ya. Ini Y, ini W dan J. Terus kalau withdrawal itu upward sloping, naik gitu. Withdrawal itu gitu. Kenapa? Kenapa begini gambarnya? Karena dia itu hubungannya positif antara W, which is S, T, dan M tadi. Hubungannya dengan Y itu positif. Jadi kalau Y naik,
maka W naik. Semakin tinggi Y, semakin tinggi W gitu ya. Paham ya? Kalau Y di sini, maka W-nya di sini, di sini. Kalau Y-nya naik ke sini, maka W-nya naik. W itu adalah either S atau T atau M. Logikanya, kalau pendapatan saya di sini, maka saving saya cuma segini doang. Kemampuan saving saya cuma segitu, kemampuan bayar pajak segitu, kemampuan impor juga segitu. Tapi kalau pendapatan saya di sini, maka kemampuan saving saya tinggi, kemampuan tax saya tinggi, dan kemampuan M juga tinggi. Gitu ya. That's why Ya. gambarnya slope-nya positif. Semakin tinggi Y, semakin tinggi STM-nya. Itu ya, kenapa gambarnya slope positif. Itu kalau W. Kalau J lurus. Kenapa J lurus? Ini, J adalah straight line. Kenapa? Karena dia itu independen. Hubungannya itu independen dengan national income. Jadi mau J itu kan apa sih? Kalau ini kan W ya. J itu apa? Masih ingat J tadi apa? G, G apa lagi? I, G sama Iya, X. ya betul. J itu adalah I, G, sama X ya. X. Nah kata dia ini, injection ini hubungannya lurus ya. Kenapa lurus? Karena nggak hubungan. Jadi mau Y berapapun, J tetap segini. Because in short run, ini alasannya nih. Because in short run, investment dan government expenditure plans are likely made in advance. And export depend on foreign income, not this country's income. Itu alasannya. Jadi kalau tadi kan kalau W itu Y naik, maka W naik. Kalau J itu enggak. Mau Y berapapun, J-nya itu garis lurus. Kenapa? Karena J itu keluar duluan. Baru ada J, baru ada Y gitu. Maksudnya gitu. Likely made in advance. Jadi dia itu rencananya atau expenditure-nya itu duluan. Nah, di sisi sebentar ya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini kalau equilibriumnya di mana? Equilibriumnya adalah pada saat W dan J ketemu titik potong, which is di sini. Maka itu adalah Y maksimal. Y yang equilibrium, seimbang. Kapan Y-nya yang equilibrium adalah pada saat titik temu antara W dengan J. Kan maunya gitu kan? Jadi Y itu harus sama dengan J sama dengan W. Gitu. Kalau di titik ini kan, di titik ini nih, Y sama dengan J sama dengan W. Kalau di sini, J lebih besar daripada W. Dan ini tidak equilibrium. Atau sebaliknya kalau di sini, J lebih kecil daripada W. Ini juga nggak equilibrium, ini nggak equilibrium. Jadi kita cari yang sama dengan, which is ini.
logikanya ya masuk akal ya. Kan kita pengennya tadi S harus sama dengan I. Orang nabung 100, maka yang diinvestasikan juga 100 dong. Gitu ya. Iya. Masa nabung 100, tapi yang diinvestasikan 200 kan dari mana uangnya? Nggak masuk akal kan? Iya. Atau sebaliknya, nabung 100, tapi yang diinvestasiin 50, sayang, nggak maksimal. Paham ya, Diva? So, jadi Iya. S itu harus sama dengan I. Kemudian T juga harus sama dengan G. T itu kan tax. Government ngumpulin tax 100. Tapi government eh, keluarin biaya untuk bangun jalan tol, bangun jalan raya, bangun jembatan, bayar bayar tenaga PNS. Totalnya cuma 80. Kan sayang nggak maksimal. Atau sebaliknya, government ternyata spendingnya itu 120, ketinggian. Penerimaannya 100, sementara pengeluarannya 120. Ya ini nggak seimbang, nggak bagus. Gitu ya. Nah demikian pun impor. Kita impor bahan baku 100. Tapi dari sini kita bisa ekspornya misalnya cuma 70. Kan berarti kita nggak maksimal. Gitu. Jadi di segala aspek, baik S maupun T maupun M, ini harus seimbang. Ini semuanya disebut W, ini semuanya disebut J. W dan J harus seimbang. Kapan? Di titik ini. Pahami konsep berpikirnya aja dulu ya. Nah ini agak lebih dalam lagi. Agak lebih dalam lagi. Pelan-pelan dulu sampai sini dulu daripada nanti terlalu eh, dalam. Saya ulangi pelan-pelan ya Diva ya. Iya. Apa itu agregat demand? Agregat demand adalah seluruh pengeluaran. Sebenarnya ya eh, demand dari agregat demand itu bisa begini sih. C tambah I tambah G tambah X minus M, ini adalah agregat demand. Nah, atau yang tadi saya gambarkan kan, demand atas X, demand atas Y, demand atas Z, demand dari individu, demand dari perusahaan bisnis, demand dari government, semuanya dikumpul jadi agregat demand. Nah, kita maunya J itu harus sama dengan W. Kalau J lebih kecil dari W, maka perekonomian itu akan bergerak sedemikian rupa sampai J-nya sama dengan W. Gimana ceritanya? Misalnya J lebih kecil daripada W, berarti kan pengeluaran lebih kecil daripada di injection lebih kecil daripada withdrawal. Sayang, ini kan berarti nggak maksimal ya. Kita udah spend withdrawal, tapi ternyata injectionnya dikit. Maka akibatnya Y-nya rendah. Terus dia rendah sampai J-nya ketemu sama dengan W. Gitu. Kalau sebaliknya J-nya tinggi nih, melebihi dari withdrawal yang kita lakukan, maka Y-nya akan naik, sehingga W akan naik sampai J sama dengan W. Gitu ya. Atau kalau secara
visual terlihatnya seperti ini. Kalau J-nya, kalau ini kan ceritanya J, sorry ya, J lebih kecil daripada W. Berarti kalau dilihat di gambar, J lebih kecil daripada W itu di sini nih. J lebih kecil daripada W. Kalau di sini situasinya, maka ups, sebentar, Dika. Kalau situasinya di sini, ups, ini tidak seimbang karena withdrawal yang kita lakukan tidak maksimal karena J-nya di bawah. Maka ini akan turun, Y-nya akan turun menuju ke titik yang sini. Kalau sebaliknya, ini juga nggak seimbang karena withdrawal J-nya lebih besar daripada W, artinya pengeluarannya lebih banyak ya. Sementara kita udah contribute kurang, withdrawalnya kurang. Nah, nanti ini akhirnya akan ketemu bergerak akan ketemu di titik yang ini. Kalau sama dosennya ini slide ini udah selesai, Diva, apa belum? Yang ini udah. Udah selesai. Ini kan unit 7 ya. Unit 7 itu udah selesai. Iya, udah. Oke. Sekarang kita coba lihat yang slide ini. Maksudnya slide ini apa nih? Ini agak different game lagi. Bentar ya. Yang tadi itu adalah pengantar yang ini nih. Yang ini nih. Pengantar menuju Diva memahami yang ini. Kita pelajari pelan-pelan. Kita lihat dulu garis yang biru ini. Lihat yang garis yang biru ya. Garis yang biru itu, ini ada tulisan 45 derajat. Garis yang biru itu berasumsi di mana Y sama dengan C plus W. Ingat tadi, Diva, waktu saya bilang, Y-nya Diva dipakai buat apa? Buat C kan? Iya. Plus buat S, Yes. plus buat T. Apalagi? Satu lagi? Import. Gitu kan ya? Masih ingat tadi saya bilang ini ya? Iya. Maka ini ditulis jadi begini nih. Kenapa? Itu artinya Y sama dengan C plus W. Ya kan? Karena ini semua adalah W. Oh iya. Ya ya. So, Oh jadi di iya. sini disederhanakan. Y sama dengan C plus W. Artinya kalau saya punya uang 100, Y ya. C plus S plus T plus W. 100 ini misalnya 50 buat konsumsi, 10 buat saving, kemudian kok W sih salah, ini impor. Salah, sorry. Saya ulangi. Kan Y sama dengan C
plus S plus T plus M ya. Misal punya uang 100, dipakai 50 buat konsumsi, 20 buat saving, 10 buat bayar tax, plus berapa sisanya? 20. 20 buat M. Jadi pas kiri kanan kan? Pas. Yang kiri 100, yang kanan 100. Paham ya? Kalau ini semua digabung jadi W, maka artinya 100 sama dengan 50 tambah 50. Gitu kan ya? Iya. Kiri kanan seimbang kan? Sampai situ masih bisa ngikutin ya. Bisa. Jadi di poin pertama ini, kalau ngomongnya Y sama dengan C plus W, kenapa disebut 45 derajat? Karena sama. Kalau sini 100, ini juga 100. Kalau ini 200, ini juga 200. Sama ya. Kalau ini 300, ini juga 300. Sama ya. Hmm. Titik ini sama dengan titik yang ini. Titik yang ini sama dengan titik yang ini. Titik yang ini sama dengan titik yang ini. Karena apa? Karena Y sama dengan C plus W. Pelan-pelan. Kemudian Diva lihat yang ini, yang C. 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 C ini maksudnya gimana? Lihat mulainya, kalau ini mulai dari titik nol ya. Kalau garis yang ini nih, mulai dari titik nol. Kenapa? Artinya kalau Y-nya nol, berarti C dan W-nya juga nol. No. Ya kan? Gitu ya logikanya ya. Iya. Kalau Y-nya 1, berarti C dan W-nya juga 1. Kalau 0, 0. Makanya berangkatnya dari 0 di sini. Baru naik ke atas. Kalau C ini, berangkatnya nggak dari 0. Ini kurva C, ini artinya kurva konsumsi. Maksudnya gimana? Berarti kan ini kan kalau C plus W ya, yang biru ini adalah C plus W. Kalau saya buang W-nya jadi hanya C doang, maka kurvanya menjadi seperti itu. Saya ulangi lagi, biar Diva nggak usah terlalu terburu-buru. Karena ini konsepnya mungkin bikin agak eh, bikin agak bikin bingung. Pelan-pelan ya. Iya. Kenapa di sini ada garis biru ini? Saya kasih warna biru deh. Di sini gabungan antara C dan W. Karena memang begitu logikanya. Pendapatan saya itu pasti dipakai untuk C plus S plus T plus M. Logikanya kan begitu. Ini kalau digabung semua menjadi Y sama dengan C plus W. Jadi di sini 100, di sini pun pasti sama. C plus W itu pasti totalnya 100. Kalau Y, C plus W, kalau di Y-nya 0 di sini, maka berapa konsumsinya? 0.
Nol. Berapa withdrawalnya? Nol. Nol juga ya. Kalau saya nggak punya Ya. pendapatan, gimana saya mau konsumsi? Ya nggak? Gimana saya mau withdraw? Iya. Nggak mungkin. Jadi pasti kalau Y-nya nol, maka C-nya nol, maka W-nya pun nol. Maka jadilah titik biru ini mulai dari titik nol itu. Kalau Y-nya 1000, C dan W digabung berapa? 1000. 1000 juga ya. That's why, jadi selalu sama. Kalau sisi kiri panjangnya 1 meter, di sini juga tingginya 1 meter. Kalau sini 10 meter, ini pun 10 meter. Oke, itu kalau kita ngomong Y sama dengan C plus W. Sekarang kalau W-nya saya buang, cuma gitu doang. W. Y sama dengan C. C. Atau ada istilahnya itu C sama dengan A plus B, Y. Oke. Nggak ceritanya di sini itu ada teori konsumsi. Masih kata si Keynes juga nih. Jadi mau bolak-balik matematika, dia bilang C itu tergantung Y. Tidak mungkin orang tidak makan meskipun Y-nya 0. Dengan teorinya seperti ini. Eh, mak- jadi maksudnya gini, Pak. Misal ada rumusnya gini. C sama dengan 500.000 tambah 0,8 Y misalnya. Misal ada rumusnya begitu ya. Itu artinya kalau Y-nya Y itu bisa jadi ada, bisa jadi 0 ya. Kalau Y-nya 0 artinya dia tidak punya pendapatan nih, Pak. Kalau dia tidak punya pendapatan, berarti C-nya adalah 500 tambah 0. Karena 0,8 kali Y 0 adalah 0. Iya. Oke. Artinya si seseorang ini, kalau dia lagi nggak punya pendapatan, dia tetap harus konsumsi sebesar 500. Saya kasih ilustrasinya gini. Fakir miskin. Atau anak kecil. Anak kecil udah punya pendapatan apa belum? Belum. Belum. Berarti Y-nya 0 kan? Iya. Anak kecil Y-nya 0 kan? Anak kecil karena dia Y-nya 0, apakah dia jadi tidak bisa makan? Bisa. Tetap makan kan? Iya. Kalau dia nggak makan pasti mati. Jadi even Y-nya 0, ya, sehingga hasilnya 0, dia tetap makan dengan budget 500.000. Atau fakir miskin. Fakir miskin itu nggak punya pendapatan sama sekali. Dalam sebulan dia tidak menghasilkan Y sama sekali. Ini zero. Tapi dia harus makan kan? Iya. Nah, berapa besar budget yang dibutuhkan untuk si fakir miskin itu makan? 500 perak ini. 500.000 ini.
Jadi dengan teori ini nih, Pak, saya sama dengan A plus B ya. Jikapun Y-nya 0, seseorang itu tetap harus makan minimal 500. Hmm. Sampai situ masih bisa ngikutin ya. Ya. Oke. Ternyata si fakir miskin itu dapat pendapatan 5 juta misalnya. Dengan formula ini, konsumsi dia apakah tetap di 500 atau lebih? 500. Dengan teori ini, misalnya Y-nya dia yang asalnya 0, tiba-tiba dapat pendapatan 5 juta. Oh. Kira-kira kalau dia, tadi kan kalau dia pendapatannya 0, dia tetap makan kan Ya. dengan budget 500 ribu. Betul? Tuh. Kalau tiba-tiba dia punya pendapatan sebanyak 5 juta, Y-nya itu 5 juta, kira-kira konsumsinya di atas 500 ribu apa di bawah 500 ribu? Di atas. Di atas ya. Nah, formulanya kalau ikutin ini, C sama dengan 500 ribu tambah 0,8 kali 5 juta. Sama dengan 500 ribu tambah 0,8 kali 5 itu berapa? 4 juta ya kali. 4 juta. 4 juta ya. Sudah 500. Hmm. Maka konsumsi dia menjadi 4,5 juta. Saya ulangi lagi pelan-pelan ya. Kalau dia lagi nggak punya pendapatan, maka minimum supaya dia bisa hidup, dia harus bisa beli beras, Indomie, atau apapun senilai 500 ribu. Oke? Tapi kalau tiba-tiba dia punya uang 5 juta, konsumsi dia naik dari 500 ribu, naik menjadi 4,5 juta. Yang 500 ini disebutnya A, atau autonomous consumption. Pernah dengar istilah itu? Autonomous consumption. Selama Belum. kuliah ada istilah itu nggak? Enggak. Enggak. Oke. Jadi autonomous consumption itu apa? Autonomous consumption itu adalah jumlah minimal konsumsi yang harus keluar bahkan even ketika dia tidak punya pendapatan. Itu adalah autonomous consumption. Atau dalam formula ini, formula teori konsumsi ini adalah A. Jadi kalau orang Y-nya 0, maka yang dia makan adalah A. Autonomous consumption. Sefakir-fakirnya orang, tetap dia harus punya A supaya tetap hidup. Begitu dia punya pendapatan 5 juta, maka selain 500 ribu, dia juga konsumsi 4 juta. Karena 0,8 kali 5 juta. Sehingga total konsumsi dia adalah 4,5 juta. Kalau ternyata pendapatan dia 10 juta, total konsumsi dia berapa? Coba hitung. Delapan juta.
8 juta plus 500 dong. Iya. 8, jadi 8 juta setengah ya. Jadi semakin tinggi Y-nya, semakin tinggi konsumsinya ya. Dari minimal 500 naik jadi 4,5, naik lagi menjadi 8,5. Oke? Hmm. Nah, sampai situ masih bisa ngikutin Diva ya. Yes. Nah, pertanyaannya Diva, masih dilihat di formula ini, pertanyaannya, ini 0,8 tuh apa? Atau B ini apa? Hmm. Kalau A, tadi saya udah jelaskan, A adalah autonomous consumption. Konsumsi otonomi, konsumsi otomatis, atau apa ya bahasa Indonesianya ya? Minimal konsumsi yang tetap harus keluar meskipun dia kagak punya duit gitu. Ini A. Ya. Kalau 0,8 ini apa? Atau B ini apa? Ini dalam teori yang dikembangkan oleh si eh, Keynes ini, B ini Yes. namanya marginal propensity to consume, MPC. Oh, iya ada nanti itu. Ada istilah itu ya, dengar ya. Ada Jadi MPC. ada MPC. Oke, sekarang saya hapus semua. Jadi C itu terdiri dari A plus B, Y. Jadi berapa besar konsumsi saya tergantung berapa besar autonomous consumption saya dan berapa besar MPC saya. Gitu ya. Iya. Awalnya kan memang Y sama dengan C plus tadi tuh plus W kan. Betul ya. Kalau dilihat-lihat lagi C ini berarti C tergantung pada Y kan. Iya. C ini kalau didalami menjadi seperti ini rumusnya. Nah, jadilah gambar ini, Diva. Itulah kenapa di titik Y0 dia konsumsinya di sini. Oh, salah gambarnya. Pada saat Y0, dia konsumsinya di sini. Kenapa? Karena ada A. Ada A, autonomous consumption. Gitu kan? C sama dengan A plus B, Y kan ya? Iya. Nah, A itu secara gambar terlihat antara titik 0 sampai titik sini. Segini, setinggi ini. Itu namanya A. Jadi artinya jika pun saya pendapatannya 0, tetap ada minimum konsumsi yang harus saya spend supaya saya tetap hidup. Terus dengan B ini, maka kemudian kita jadi ada kemiringan. Ada kemiringan. Artinya apa? Kalau ini ya C sama dengan plus A plus B, Y. Y-nya naik, maka konsumsinya jadi di sini. Y-nya naik lagi, konsumsinya di sini. Y-nya naik lagi, maka konsumsinya di sini. Ngikutin garis itu.
Miringnya bisa begini, bisa miringnya begini, bisa miringnya lebih datar lagi. Nah, tingkat kemiringan ini bisa sangat curam, bisa landai. Ini tergantung pada B tadi, tergantung pada B. Ini tergantung MPC-nya, marginal propensity to consume. Semakin tinggi angka MPC-nya 0,8 gitu, semakin curam. Semakin rendah MPC-nya, semakin misalnya 0,3 gitu, maka semakin landai. Jadi dengan ini saya udah jelaskan ke Diva apa maksud dari garis yang warna biru ini dan kenapa sampai ke titik nol. Dan saya sudah jelaskan ke Diva apa maksud dari garis yang C ini dan kenapa titiknya di atas nol. Ya. Sekarang satu lagi nih, ada garis yang warna hijau ini. Garis yang warna hijau itu di atas garis yang C ini. Sorry, gambarnya. Di atas garis yang C ini. Lihat tingkat kemiringannya sama ya. Garis yang ini, tingkat kemiringannya sama dengan garis yang ini. Sama kan? Iya. Sementara kalau yang ini, yang biru, tingkat kemiringannya beda. Ini ada maksudnya ya. Oke, kita lihat lagi yang hijau. Yang merah tadi udah kita pelajari, yang merah ini hanya ngomongin C doang. Kalau yang hijau, ini adalah C digabung dengan J. J itu isinya apa? J itu I, adalah I I, X, tambah G tambah X. X. Jadi ceritanya, eh, jadi kalau dibilangnya C tambah J, artinya C tambah I tambah G tambah X. Yang ini hanya ngomongin ini. Sementara yang ini adalah C ditambah ini. Kalau yang ini adalah C ditambah S ditambah
T. T ditambah M. M. Ini yang biru, ya. Kalau yang ini yang hijau ini, oke. Kalau yang C doang, yang coklat. Saya ulangi, yang C plus STM adalah yang biru. Tadi udah dijelaskan kenapa 0, berangkatnya dari 0. Ini menjelaskan yang ini. Kalau yang coklat, ini C doang. C doang, ini adalah coklat. Dan saya sudah jelaskan kenapa berangkatnya dari titik di atas 0. Sementara yang hijau, ini adalah yang ini. Saya hapus semua. Ini ada maksudnya kenapa garis yang coklat ini tingkat kemiringannya sama dengan garis yang hijau, atau dibalik, garis yang hijau ini tingkat kemiringannya sama dengan garis yang coklat. Kenapa? Karena kan yang hijau itu adalah C plus J. Sementara yang coklat adalah C. Dan C itu adalah tergantung pada A plus B, ya kan? Tergantung kemiringannya B. So, jadi kalau saya gabung dua-duanya, berarti C plus J itu sama dengan A plus BY ditambah J. Kan gitu? Mm. Gitu ya. Nah, miringnya yang hijau ini tergantung pada miringnya yang ini. Jadi mau di level yang hijau, mau di level yang coklat, miringnya sama. Kalau C doang, autonomous consumption-nya di sini. Tapi kalau ada J, maka dia naik di level sini. Baru tarik ke atas. Sekarang kita lihat equilibriumnya di mana. Equilibrium itu atau keseimbangan ekonomi itu terjadi pada saat Y sama dengan E. Atau bahasa lainnya, ingat tadi C plus W, which is C plus S T M, itu harus sama dengan C plus
Yang ini dulu ya. C plus W harus sama dengan C plus J. Ini lihat dulu pelan-pelan. C plus W ini harus sama dengan C plus J. Itu dulu ya. Ya. Lihat C plus W yang ini. C plus W yang ini harus sama dengan C plus J. Itu baru seimbang. Harus begitu. C plus W ini sama dengan C plus S plus T plus M. Sementara C plus J ini adalah C plus I plus G plus X. Harus sama. Jadi di kanan segitu, di kiri segitu. Harus sama. C sama dengan C, S sama dengan I, T sama dengan G, M sama dengan X. Kapan itu terjadi? Di titik ini. Bukan di titik ini. Karena di titik itu adalah C doang ya. Di titik itu adalah C doang. Tapi kalau di titik yang ini, C-nya sama dengan J. Dan C-nya sama dengan W. Jadi yang ini udah terpenuhi. Gitu ya. Jadi harus atau keseimbangannya terjadi pada saat di sini. Y-nya di sini. Diva bisa orat-orat nggak ya di slide kayak saya gini? Di slide yang sini ya. Ya di sini kayak saya orat-orat gini bisa nggak? Nah, Coba, coba Diva bikin kayak ada. bikin jelaskan seperti apa yang barusan saya jelaskan. Jelaskan. Ya, Diva kayak ngajarin ke saya kan barusan saya ngajarin Diva. Sekarang Iya. dibalik Diva kayak ngajarin saya coba. Tapi ini kok kayak agak dibolak-balik ya. Emang iya. Emang kayak gitu. Coba Oke. bisa nggak? Nanti bisa atau nggak bisanya nanti Dari saya dari yang koreksi. mana? Dari yang mana ini? Mulai dari yang biru, terus yang Dari yang coklat sampai yang hijau. biru. Nah, jadi yang garis yang biru ini kan ada Y sama dengan C plus W. Yang dimana W Mhm. itu ada S plus T sama plus M. Ya, Nah, kalau misalnya dijadiin satu, C plus W ini jadi jadi Y lagi ya. Nah, terus yang Y ini kan garisnya bermula dari 0.
Nah, kenapa dari Iya. nol? Karena Y-nya itu tergantung C plus W. Kalau misalkan Y-nya 0, C plus W-nya ini juga bakal 0. Kalau misalkan Oh, Y-nya 100, C plus W-nya ini juga bakal 100. oke, cakep, bagus. Nah, Lanjut, lanjut. terus yang garis coklat ini, nah kalau yang garis biru kan ada C plus W. Kalau misalnya yang coklat ini cuman C, cuman C aja. Nah, Iya, terus betul. Terus, um, kenapa si C ini nggak bermula dari nol? Karena si C ini, si space garis sebelum nolnya ini ada A, yaitu autonomous consumption. iya betul. Yang dimana se nol nolnya itu pasti apa ya? Iya, betul. Senol-nolnya Y, tetap dia harus Ya makan. kayak gitu maksud nolnya tetap ada, tetap bakal ada. Tetap bakal ada konsumsi, gitu ya. Ya, tetap bakal ada Senol, konsumsi. senol-nolnya dia punya pendapatan, dia tetap Ya, sebagai manusia harus punya konsumsi. harus ada konsumsi. Oke, cakep. Lanjut. Seperti itu. Terus yang selanjutnya ada garis yang hijau. Nah, hijau ini kan Iya, E sama dengan C plus J, yang dimana di dalam J ini ada I plus G sama plus X. iya, betul. Nah, terus hmm, gimana ya? Nah, Terus terus kapan perekonomian bisa dalam terus keadaan seimbang? oh, ketika Yaitu pada saat, Y-nya ini sama dengan E, ya yaitu di betul, garis ini, di garis ini. titik perpotongan antara kurva Y Ya, dengan, antara dengan kurva Y dengan E. Yang iya dimana betul. Y-nya ini di sini. Iya, iya. Oke, Diva udah ngerti. Cakep, cakep Diva. Udah paham apa yang barusan saya jelasin. Nah, ini teori yang dikembangkan oleh si Keynes. Dengan teori ini, dia bisa melihat bagaimana hubungan antara Y dengan segala faktor tadi tuh konsumsi, saving, investment, government expenditure dan sebagainya. Gitu ya. Ya, Nah, cukup segitu dulu daripada terlalu banyak yang diomongin. Nanti kita ngomong ya, multiplier. Apa itu multiplier? Nanti kita di pertemuan berikutnya deh. oke. Eh, Baik. hmm. Oke, jadi hari ini kita ngebahas tentang ini ya. Jadi saya rekap sedikit. Hari ini kita ngebahas tentang eh, Keynesian model atas national income determination. Penentu adanya national income atau Y yang dikembangkan oleh dia. Kemudian kita mengenal istilah istilah J dan W, ya. Kemudian dari situ kita mengenal kurva ini, dan pada akhirnya kita mengenal kurva itu tuh untuk supaya kita bisa mengenal kurva ini. Hmm. Ini mau Diva kuliah di Malaysia, mau Diva kuliah di Indonesia, mau S1, mau S2, pasti kalau ngomong ekonomi makro, ini harus jadi kayak makanan sehari-hari, Ya, gitu ya. Oke, sementara begitu, ini oke. hari apa? Hari Hari Rabu. Selasa. Ini hari Selasa. Selasa, Selasa.
Rabu Iya. besok saya ngajar. Ah, saya ada rapat. Hmm, mungkin jam 4 Rabu besok. Rabu. Oh, Rabu. Rabu ini ada kelas sore. Oh, ada kelas. Oh, oke. Kalau gitu kita skip dulu ya. Kalau Rabu malam Iya. saya ada kegiatan. Jadi Rabu kita skip dulu. Kamis gimana? Kamis. Boleh, boleh Kamis. Kamis mungkin Sore. tentatively Kamis Kamis malam Oh, jam 7 ya. malam. Iya. Oke, tentatively Kamis jam 7 ya. Kamis. Zikir masuk. Oh, iya. Pikir mampus. Oke, kalau gitu nanti saya coba kalau misalnya bisa jam 4 deh. Iya. Tapi Jam tentatif 4. ya. Nah, karena saya Oke. perjalanan Jakarta Tasik. Oh, oke. Hmm. Oke, sementara gitu dulu. Sampai ketemu nanti di Zoom berikutnya. Oke, terima kasih Pak. Yuk, yuk, sama-sama. Assalamualaikum.